warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ulang pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 oleh Hilmar Farid. Indonesia adalah negeri yang kaya, tepatnya negeri maritim yang kaya. Di bangku sekolah, kita belajar tentang wilayah lautan Indonesia yang luasnya mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Kita belajar tentang panjang pantai Indonesia yang lebih dari 95.000 kilometer dan membuat Indonesia menjadi negeri dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita juga belajar tentang 17.000 lebih pulau dengan sumber daya alam yang beragam, baik yang ada di darat, daerah pesisir maupun lautnya. Saat ini diperkirakan lebih dari 160 juta orang atau lebih dari 60% penduduk Indonesia bermukim di daerah pesisir. Dengan geografi dan demografi seperti itu, potensi Indonesia sebagai negeri maritim memang luar biasa. Para ahli mengatakan jika potensi sebagai negeri maritim ini digarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai 3.000 triliun per tahunnya. Kegiatan ekonominya bisa menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari perikanan, pengembangan wilayah pesisir, sampai bioteknologi dan transportasi laut. Sebuah potensi yang sangat luar biasa. Tapi, mengapa sampai hari ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada pengolahan, pertambangan, pertanian, peternakan, dan kehutanan yang semuanya berbasis di daratan? Total kontribusi sektor kelautan terhadap produksi domestik bruto Indonesia saat ini hanya sekitar 20%, di bawah Thailand dan Korea Selatan. Dua negeri yang kalau panjang pantainya digabung pun tidak sampai 10% dari panjang pantai Indonesia. Ini bukan perkara prioritas di dalam pembangunan, bahwa kita harus memperhatikan sektor yang dilupakan, tapi menyangkut keselamatan dan masa depan pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan memang berhasil membawa Indonesia ke dalam kelompok 16 besar perekonomian dunia. Tapi harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk sampai pada posisi itu sangat mahal dan boleh jadi tidak seimbang dengan pencapaiannya. Antara tahun 2001 sampai 2013, setiap hari ada area hutan seluas 500 lapangan sepak bola yang habis dibakar. Tidak perlu menjadi ahli lingkungan hidup untuk melihat korelasi yang antara pembabatan hutan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi. Setiap tahun kita mendengar orang mengungsi karena banjir di seluruh negeri, belum lagi penduduk yang tewas karena tertimbun tanah longsor. Pada tahun 2012 saja, kerugian yang diderita masyarakat karena banjir dan tanah longsor mencapai 30 triliun atau lebih dari separuh pendapatan dari sektor kehutanan pada tahun yang sama. Area hutan yang dibabat kemudian ditanam di kelapa sawit atau tanaman keras lainnya yang kemudian membawa bermacam persoalan baru, mulai dari kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya konflik sosial dalam masyarakat akibat kehadiran perkebunan dan kegiatan ekonomi ekstraktif lainnya di atas tanah yang dihuni masyarakat. Proses ini begitu intensif sehingga tumpang tindih klaim terjadi, bukan lagi antara perusahaan dengan masyarakat, tapi antara perusahaan dengan perusahaan. Saat ini jumlah total konsesi lahan di Kalimantan Barat saja mencapai lebih dari 19 juta hektar, padahal luas provinsinya hanya 14 juta hektar. Semua ini tentu berkait kelindan dengan praktik korupsi dan tidak sedikit kasus yang diurus dan sudah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini terkait pengurusan hak guna usaha perkebunan. Pembangunan yang bertumpu pada daratan ini berhasil meningkatkan PDB per kapita dari $1.161 pada tahun 2004 menjadi $3.556 pada tahun 2012, meningkat 3 kali lipat. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangka. Masalahnya,
Pada saat bersamaan indeks pembangunan manusia, kita merosot dari 0,697 menjadi 0,629 pada kurun yang sama. Ketimpangan sosial juga meningkat seperti terlihat dari distribusi pendapatan nasional. Diperkirakan sekarang ini ada 20% penduduk terkaya di negeri ini menguasai hampir separuh pendapatan nasional, sementara 40% penduduk termiskin hanya menguasai 16% dari pendapatan nasional. Seperempat dari 40% penduduk termiskin itu tergolong orang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Dalam bahasa yang lebih luas, kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketimpangan geografis juga meningkat dalam kurun yang sama antara daerah yang berpendapatan tinggi seperti Kalimantan Timur dan Jakarta dengan daerah yang berpendapatan yang sangat rendah seperti Nusa Tenggara dan Maluku Utara. Daerah yang berpendapatan tinggi itu kehidupan ekonominya bertumpu di daratan, yakni kehutanan, pertambangan, dan pajak kendaraan. Sementara daerah yang berpendapatan sangat rendah adalah gugus kepulauan di kawasan timur NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Apa yang membuat kita sampai keadaan seperti ini? Apakah kurangnya investasi? Apakah kurangnya pengetahuan dan teknologi? Apakah semata karena kurangnya infrastruktur? Itu semua tidak benar, karena masalah kita lebih mendasar dari itu, yaitu terpisahnya laut dan daratan atau dunia maritim dari kebudayaan kita. Sikap melindungi laut terjadi karena berbagai perubahan penting dalam sejarah yang membalik arus kebudayaan kita. Dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang dan kompleks inilah, kita harus mencari jawaban atas pertanyaan mendasar yang disebutkan tadi, dan bukan dengan menyalahkan apa yang disebut watak atau karakter bangsa. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup, baik pemikiran maupun praktek, yang tidak dapat direduksi menjadi sederet ciri yang seolah esensial. Pada tahun 1977, budayawan Mohtar Lubis menulis buku yang berjudul Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban. Di dalam buku itu menyebut 6 ciri manusia Indonesia, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, lemah watak, berbakat seni, dan percaya tahayul. Daftar ini masih kita perpanjang dengan bermacam ciri negatif lain, seperti mau menang sendiri, tidak bisa menghargai waktu, cepat puas diri, tidak telaten dalam pekerjaan, mencuri kesempatan dalam kesempitan, dan lain sebagainya. Dan memang tidak sulit bagi kita untuk menjumpai berbagai ciri negatif itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga tidak terlepas dari ciri negatif itu, tapi menganggap ciri negatif itu adalah sesuatu yang melekat dengan kebudayaan adalah kekeliruan ganda. Pertama, karena dasar berpijaknya adalah generalisasi dan stereotyping, yang salah satunya manifestasi terburuknya dalam pergaulan manusia adalah rasisme. Dalam konteks sejarah kita, generalisasi dan stereotyping ini dipakai oleh penguasa kolonial untuk menanamkan perasaan rendah diri di kalangan orang pribumi, sehingga menjadi lebih mudah diatur. Dalam pidato pembelaannya di sidang pengadilan kolonial yang dikelar dengan judul Indonesia Menggugat, Bung Karno mencatat, berabad-abad kami mendapatkan cokokan Irlander bodoh, berabad-abad kita diinjeksi rasa kurang karat, turun-temurun kita menerima sistem ini, dipadam-padamkan segenap kita punya energi. Sekarang percayalah bahwa kita sesungguhnya memang adalah bangsa kurang karat yang tidak bisa apa-apa. Kekeliruan kedua dari cara pandang ini menyangkut solusi yang ditawarkan. Jika benar ciri negatif, munafik, enggan bertanggung jawab, percaya tahayul, dan sebagainya adalah persoalan pertama, maka solusinya akan dengan mudah bisa kita cari dalam industri kebajikan yang rajin memproduksi nasihat agar orang meninggalkan ciri negatif tersebut. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi produk dari perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret.
Karena itu, generalisasi dan stereotyping kita buang jauh-jauh karena keduanya mencoba mengangkat beberapa ciri dan manifestasi dari kebudayaan menjadi berlaku umum dan abadi. Padahal pelajaran penting yang ditarik setiap orang yang membaca sejarah adalah bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Karena itu pula, usaha untuk menelusuri jejak sejarah dari arus balik kebudayaan kita yang membuat dalam keadaan seperti sekarang ini tidak bisa hanya bersandar pada kisah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya atau kisah ketangguhan pelaut Mandar. Kisah seperti itu mungkin berguna untuk membangkitkan semangat patriotisme, cinta tanah air, atau tujuan lain semacam itu. Tapi kita perlu narasi sejarah yang tidak sekedar mengagungkan masa lalu, tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial dari masa ke masa. Pergulatan itulah yang membawa kita pada keadaan seperti sekarang ini. Kita perlu memahami kekuatan apa yang membuat kita secara kualitatif bergerak membumbungi laut, karena hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Dan inilah fungsi sejarah sebagai kritik. Perjalanan sejarah yang mengubah pusat perdagangan dan kerajaan maritim menjadi daerah yang tertinggal ini dimulai ketika kekuasaan atas laut berpindah secara bertahap dari tangan kerajaan maritim setempat ke tangan VOC. Dalam penulisan sejarah peristiwa yang sering disoroti para ahli adalah kematian Sultan Agung pada tahun 1645 yang membuka ruang intervensi bagi VOC. Di perdalaman Mataram, dan yang kedua adalah jatuhnya Makassar pada tahun 1669 yang membuka jalan bagi VOC untuk menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Dan benar, setelah itu hanya ada beberapa kerajaan maritim yang tersisa, dan itu pun hidup bertahan di bawah dominasi VOC yang secara efektif menggunakan perpecahan dan persaingan di antara mereka untuk menguasai semuanya. Ada beberapa hal bisa kita pelajari dari perjalanan sejarah Banten dan Makassar ini. Keduanya adalah pelabuhan dagang internasional yang tumbuh pesat di bawah kepemimpinan seorang raja gagah dan didampingi oleh penasihat yang ahli. Tentu saja kita tidak bisa mengembalikan kehidupan maritim seperti 2000 atau 300 tahun yang lalu begitu saja. Dan sekiranya bukan itu yang kita perlukan. Masalahnya bukan mengembalikan kebudayaan yang hilang, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali kemampuan sistem pengetahuan, cara pandangan dan cara hidup, singkatnya kebudayaan yang dikerdilkan selama kurangnya 200 tahun. Setelah kejatuhan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara di akhir abad ke-17, kehidupan masyarakat maritim dan pesisir dalam berbagai bentuknya masih terus berlangsung walau terserak dan diabaikan. Masalah kita sekarang adalah merajut tali sambung yang bisa mempertemukan berbagai pemikiran. Praktik ini sebagai sebuah kesatuan, karena hanya sebagai kesatuan kita dapat menghadapi arus dari utara yang begitu besar. Kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan beragam ritme kehidupan dalam masyarakat dan keluar dari belenggu bahwa ritme yang satu lebih unggul dari ritme lainnya. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita hidup di dunia yang ramai dan bising, sehingga kadang sulit menentukan apa yang kita dengar dan apa yang kita tidak perlu dengar. Di tengah kebisingan itu, kita akhirnya membiarkan algoritma mesin yang memilih informasi dan menghadirkannya sebagai kenyataan dalam bentuk trending topic. Kita perlu keluar dari jebakan itu, lalu belajar mendengarkan dengan sabar, memilah suara yang semua tampil sebagai kekacauan dan mengolahnya sebagai kesatuan. Dan kalau semua itu dilakukan dengan tabah dan ketekunan, kami percaya kita akan menemukan kembali ritme kita sebagai kesatuan, sebagai bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.